mereka tidur. Jadi bukan mati, Pak. Ya. Mereka itu tidur. Mana ada orang bisa tidur 300 tahun, Bapak Ibu? Ya. Tidak pernah ada di dunia ini orang pernah tidur selama itu 300 tahun. Dan anehnya Bapak Ibu, ketika jago lalu nenjanggui tidak panjang, nerambui tidak panjang, nengkuku tidak panjang, bantu citu saja, Pak. Tidak mukjizat, Pak, ya. 300 tahun lalu tidak ada perubahan. Sebab kalau berubah bantunya mereka tak kaju yang lain mereka. Baku mereka bantu angka. Jadi seperti apa mereka tidur 300 tahun yang lalu, seperti itu juga bentuknya waktu bangun tidur. Clear, bersih. Kenapa? Mereka ditutup rapat telinganya oleh Allah. Jadi kenikmatan tidur itu, Ibu, ketika telinga kita tak ada yang menggaduh. Itu kenapa di sorga nanti kata Allah, wa furushim marfu'ah. Di sorga itu penduduk sorga mendapatkan kasur-kasur yang tinggi. Jadi di sorga itu, Pak, tempat tidur kita marfu'ah, tinggi. Yang dalam hadis lain disebutkan irtifa'uha masirata khamsimi'ati am. Tinggi tempat tidur kita itu kata Nabi perjalanan 500 tahun. Jadi tampek lalu apa? Spring bed awak nanti itu tingginya 500 tahun perjalanan. Begitu kata Nabi. Marfu'ah bahasa Allah. Ustaz, 500 tahun lo manjat kata bilu kan lalu lah tu, Ustaz. Latih dia manjat sampai lalu saja. Bapak Ibu jangan berfikir cara naik kata. Nanti Allah sediakan lift express. Ya, sehingga kita tak naik, tak memanjat lah, Bapak Ibu. Tekan tombol saja tiba dah langsung. Cuma jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Bapak Ibu kalau pergi ke Dubai nanti ada di situ Tower Khalifah. Ada gedung tertinggi di dunia. Panjang gedung itu 8,2 820 meter, hampir sekilo. Katanya Pak, dari lantai 1 ke lantai paling tinggi itu tidak sampai 1 menit. Kenapa? Karena lift sangat cepat. Nanti di sorga Allah gampang menciptakan itu. Yang penting masuk dulu. Nanti bos situnya cadik seorang sebetulnya. Kalau di surga kok tak ada yang ketik lah, Pak. Kata Nabi di sorga itu banyak buah-buahan kan begitu ya, wafakihatim mimma yatakhayyarun. Di sorga itu disediakan banyak buah-buahan. Satu buah di sorga itu kata Nabi kalkilal, sagadang gunung. Jadi rambutan di surga itu sagadang gunung Merapi itu, Pak. Tuci rambutan. Laisa fihal ajan, dak bencik lah, Pak, dagiang saja. Nah, ba'a makan, Ustaz. Jadi fikir lo ba'a makan masuk lo. Janganlah masuk bekonya lah santiang seorang saja di situ. Ya. Nah, kenapa di sorga itu tempat tidur kita ditinggikan oleh Allah agar telinga kita tidak ada yang mengganggu ketika tidur di sorga. Nya makin tinggi sampai lalu makin jauh dari bising. Bapak Ibu kalau ingin lalu lama pailah ke puncak gunung. Lama lalu di situ mah. Tak dong kami ibu orang lepas ibu. Oto tak tadanga, Honda tak tadanga, orang maki-maki tak tadanga. Tapi kalau semakin rendah sampai lalu awak, semakin bising begitu. Nah itu rahasianya kenapa Ashabul Kahfi ditutup rapat telinganya, supaya mereka tidak ada yang mengganggu tidurnya selama 300 tahun itu. Lelap tidurnya. Ya. Tapi hebatnya lagi begini Bapak dan Ibu, mereka tidak meminta ya Allah tolong menangkan kami melawan raja zalim ini, ya Allah hancurkan raja zalim dan tentaranya. Dan itu doanya loh Bapak Ibu. Padahal bisa saja mereka berdoa begitu. Apa doanya? Ya Allah beri kami rahmat dari sisimu. Itu doanya Pak. Kalau tiba di awak kan bisa jadi itu, ya Allah hancurkan orang zalim itu ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ya. Itu doa waktu. Tapi Ashabul Kahfi tidak, ya Allah beri kami rahmatmu.
Apa maknanya Bapak Ibu? Menang itu tidak penting. Yang penting rahmat. Biarlah kita kalah tapi bersama rahmat Allah daripada menang tapi dengan laknat Allah. Jadi kemenangan itu tidak penting Bapak Ibu. Belum tentu kemenangan itu ada rahmat Allah di situ. Dan belum tentu juga kekalahan itu ada sebuah kehinaan. Boleh jadi rahmat Allah ada pada kekalahan itu. Karena itu mereka meminta rahmat bukan minta kemenangan. Karena rahmat ini memang perkara yang sangat penting Bapak Ibu. Hingga kelak kata Nabi, tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya. La ahada yadkhulu al-jannata bi amalihi. Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga karena amalnya. Tidak ada. Bahkan saya pun tidak akan masuk surga dengan amal saya. Walaupun Nabi diceritakan amalnya kalau tahajud sampai bangkak-bangkak kakinya kata Aisyah, karena Al-Baqarah dan Ali Imran kadang 1 rakaat. Itu pun tidak bisa masuk surga karena amalnya. Apa yang membuat dia masuk surga kata Nabi? Illa ayat taghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Itu makanya kita kalau salat doanya itu Rabbighfirli warhamni. Itu makanya orang mati kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah rahmat Allah itu yang penting. Nah itulah kenapa Ashabul Kahfi minta rahmat. Rabbana hablana min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Nah, jadi ini ibu-ibu ini kalau ada masalah ibu-ibu lah bari bana. Nah baca boleh. Minimal takaluk sudah baca tu. Itu minimal. Nah kalau lah tanang hati Bapak Ibu, nah, itu tanda rahmat Allah lah turun tu. Itu makanya kata Nabi, di mana rahmat Allah turun Bapak Ibu? Di majelis taklim kan, hadis Sahih Bukhari. Di majelis taklim ini Bapak Ibu, ini rahmat Allah bercucuran ya. Nah, itu makanya banyak orang dengan ceramah itu takaluk langsung. Nah, itu bukti rahmat Allah tu Pak. Di rumah payah laluknya Pak. Tapi dengan ceramah tiba-tiba sudah takaluk. Bari matu tu langsung. Padahal masalah banyak di rumah tadi. Tapi duduk dengan ceramahnya lalu itu rahmat Allah yang sudah singgah. Itu makanya mau takaluk tu. Jadi ketika rahmat Allah lah turun, hati wak tanang dan buahnya lalu. Jadi kok lalu apa-apa lalu lah apa no. Itu tanda rahmat Allah tu Pak. Ambo kalau ceramah ambo lalu jamaah tak berang ambo lebih. Sungguh alhamdulillah baca Bapak Ibu. Karena Allah sedang memberikan rahmatnya ke nyo tu Pak. Ya. Coba bayangkan Pak di rumah laba golek dari spring bed dari duit lah duit AC lah mati lampu lah pasang selimut dak mau lalu Bapak Ibu. Iko menyanda sih kata enggaknya lalu sakancang komik Itu bukan kalau ndak bukan karena rahmat Allah ndak bisa tu Bapak Ibu. Gadang rahmat Allah tu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau lalu ibu-ibu ndak apa. Lalu kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami akan menceritakan kepada engkau Muhammad cerita mereka. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan, wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, naqussu itu fi'il mudhari namanya Bapak Ibu. Fi'il mudhari itu present continuous. Ya. Continuous itu artinya sesuatu yang berlanjut terus. Kenapa Allah tidak menggunakan fi'il madhi past tense? Nahnu qasasna alaika. Artinya Bapak Ibu, pemuda-pemuda yang akan membikin sejarah besar dalam kehidupan manusia akan terus lahir sampai hari kiamat. Cuman bentuk mereka berbeda, masa mereka berbeda, perjuangan mereka berbeda. Tapi pemuda-pemuda yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat itu akan terus lahir sampai hari kiamat. Dulu Indonesia merdeka karena Sumpah Pemuda, ada Bapak Ibu. Lalu ada tumbang Orde Lama karena pemuda juga.
tumbang Orde Baru reformasi karena pemuda juga. Ini kini kau pemuda awak sedang lalu apa ibu? Mungkin sebantalanya bijago dah, tapi kini masih lalu baru tu. Dia pemuda-pemuda awak kini sedang main gadget baru, sedang main HP, sedang asyik main game online. Mungkin sebantalanya bijago tu. Ya. Tunggu salah Bapak Ibu, akan ada masuknya pemuda aku jagonya balik. Jadi pemuda-pemuda yang akan melakukan itu perlawanan terhadap kekuasaan zalim itu akan terus bermunculan sampai hari kiamat. Itu kenapa nakusu itu present continuous. Karena orang gaik-gaik kau tak bisa diharapkan Bapak Ibu. Berjalan lah payah, anguk lah sasa. Ada ketika rajon deh. Maka harapan satu-satunya mengubah keadaan itu anak muda, pemuda. Memang begitulah sejarah membuktikan. Memang pemuda yang melakukan perubahan. Itu maka sabananya jadi pengurus masjid, kau dapat anak muda. Kancang lari Bapak Ibu. Yang gaik-gaik ni, gaik-gaik tu nyuruh-nyuruh salah le, pada sihat. Iko kacaunya Bapak Ibu, setiap masjid pengurus masjid kau adalah pensiun sesadonya. Tentu tak aneh kerja sok le, tenaga tak ada le. Ikan pangana tak sa kancang ketika muda tu, lapa lupa, ya tak? Iyo, sebenarnya tu makanya orang awak pemuda kalau disabui pak, rami kampung dek ne muda, ya nak? Apa ibu? Nen muda kau ne maramian apa ibu? Cuma dek kegiatan masjid di handle dengan gaya-gaya saya. Tu maka anak muda tak mau ikut masjid dah. Satu lah yang celik-celik jauh salah. Tu maka mantan anak muda saya dengan masjid ni. Kau gara-gara pengurus gaik-gaik kau. Cualah ketua pengurus masjid kau anak bujang Pak Ibu. Bendaharanya anak bujang, aponya anak bujang. Itu kawan-kawan yang bujang-bujang tu nyelo sedok kemari teman. Ya tak? Cuma yang bujang-bujang kau tak terlibatnya dalam pengurus masjid lah. Sehingga yang dibawa ke masjid adalah sama lah, lapuk-lapuk sesadonya. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, kalau ingin maju, memang anak muda tu kedepankan. Bapak Ibu kalau pergi ke masjid Jogokarian di Jogja itu, coba cari pengurus apa? Tak ada orang pensiun apa? Anak-anak muda yang energik pengurus apa? Sehingga masjid itu sabana rami pak, sabana hidup. Kenapa? Karena anak muda tu punya kreativitas, idenya brilian. Nyoba ide, tak baik ide, saya langsung eksekusi. Tenaga kancang, lari kancang. Itu maka penting anak muda kuat libatkan Pak Ibu. Ya. Nah itu kenapa nakusu tu fi'il mudari. Ya, bahwa pemuda-pemuda yang melakukan perubahan, perlawanan terhadap kezaliman kekuasaan itu akan terus bermunculan sampai hari kiamat. Bahkan hebatnya cerita mereka ini disebut naba'ahum. Cerita itu bahasa Arabnya bisa khabar. Jadi bahasa Indonesia juga khabar kan, kabar. Kenapa Allah tidak mengatakan nahnu nakusu alaika khabarahum? Tapi naba ini Bapak Ibu tidak digunakan Allah di dalam Al-Quran kecuali untuk menyebutkan berita besar yang mengguncang dunia. Salah satunya kiamat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Kenapa kiamat disebut kiamat naba? Karena kiamat itu peristiwa yang menggoncangkan seluruh manusia. Maka ketika kiamat datang, kata Allah wataran nasa sukara, manusia terlihat mabuk sadonya, kena goncang, maka disebut naba. Itu kenapa ibu-ibu ketika sedang menyusukan anak, dia melemparkan anaknya sendiri. Ya, yang sedang hamil tua, tidak sadar itu anaknya tercecer di mana. Kenapa?
karena yang sedang terjadi nabak berita besar. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Maidah 27 cerita pembunuhan Qabil, ya, pembunuhan Habil oleh Qabil. Nahnu nakusu alaika naba watslu alaihim naba abnai adam bil haq iz qarraba qurbanan. Bacakanlah cerita dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika mereka berkorban dan terima satu korban, ditolak satu korban, maka Qabil membunuh adiknya Habil. Kenapa cerita pembunuhan Habil itu disebut naba abnai Adam? Menunjukkan cerita pembunuhan itu peristiwa yang menggoncang dunia. Kenapa? Manusia baru ampe orang baru lah mati cik. Kalau kini kau mati orang tak 1000 orang tak masalah lebih. Bakal itu banyak leh. Tapi zaman itu ampe orang manusia baru lah mati cik. Maka disebut nabak. Salah satu yang Allah sebut nabak tu cerita Ashabul Kahfi ni, 7 orang pemuda yang membuat repot satu kerajaan. Apa maknanya itu? Pemuda tidak layak disebut pemuda sebelum melahirkan cerita besar dalam hidup mereka. Pemuda tidak layak disebut pemuda kalau tidak punya cerita besar dalam hidup mereka. Jadi baru pemuda itu disebut apa? Fityah. Ya, pemuda kalau mampu melakukan perubahan besar. Tapi kok minta piti saya kamak sampai menikah tu tak layak disebut pemuda. Tak layak. Maka Nabi Muhammad tu Ibu umur 25 tahun menikah. Konon katanya dia memberi mahar itu kurang lebih 100 onta. 100 onta tu kurang lebih 100 Innova atau Avanza. Usia 25 tahun. Awak umur 35 menikah seperangkat alat salat saja. Ya, Pak. Kenapa? Karena Nabi itu fityah. Nabi itu pekerja keras, tangguh. Sejak ketik Nabi itu tak pernah minta piti ke mama. Bahkan umur 8 tahun ditinggalkan kakek beliau, diasuh oleh Abu Talib. Beliau sudah menghasilkan uang, mengembalakan ternak orang-orang Makkah. Jadi Nabi Muhammad pun tak cengeng hidupnya lebih. Ya. Nah, itulah fityah. Karena ada awak pula sarjana minta piti yo kinduk le. Ya, Pak. Tu ndak ada pemuda seketika Allah tu, Pak. Lah sarjana ndak malu minta piti kinduk lah. Bahkan tu beli rokoknya minta piti jo. Tu ndak ada harga diri seketika Allah tu. Tu ndak pemuda namanya tu. Yang pemuda tu kalau bisa umur 12 tahun tu dah minta le, Pak. Itu yang pemuda. Nah, itu kenapa mereka disebut nabak cerita besar. Minimal pemuda kalau tidak akan mengubah dunia, minimal dia mengubah image dirinya sendiri. Nah, itu makanya orang Minang kok Ibu terkenal ada petuahnya. Karatau madang dahulu, ya. Babuah babungo balun. Merantaulah bujang dahulu di kampung Peguno Balut. Maka orang Minang pun tak pernah di kampung lho, Pak. Kecuali yang menikah capek. Selalu pergi merantau. Kenapa? Karena dia ingin mengubah, minimal mengubah dirinya. Itulah anak muda.